Puji Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini dengan judul Tidak Berkecil Hati dan Tetap Berharap kepada Tuhan, terambil dari kitab Injil Matius 15 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, seringkali orang menjadi berkecil hati dan kecewa ketika mengalami penolakan ataupun yang diminta atau diharapkan tidak dikabulkan. Tidak heran pada akhirnya orang-orang yang berkecil hati dan kecewa tersebut menjadi berhenti untuk berharap dan bahkan menjadi marah dan tidak bisa menerima keadaan tersebut. Namun hal itu tidak terjadi dengan seorang perempuan Kanaan yang disebutkan juga di dalam Injil Markus 7 ayat 26 sebagai perempuan Yunani dari Sirofenisia. Baik Injil Matius dan Markus sama-sama mencatat bahwa Yesus sedang berada di daerah Tirus yang berbatasan dan termasuk daerah Sirofenisia. Perempuan tersebut mengharapkan agar Yesus dapat menyembuhkan anak perempuannya dari kerasukan setan. Kemungkinan ia sudah banyak mendengar cerita tentang Yesus yang melakukan banyak mukjizat. Meskipun ia seorang Sirofenisia dan bukan orang Yahudi, ia mau datang dan berharap akan pertolongan Tuhan Yesus terhadap anaknya. Injil Matius mencatat bagaimana perempuan itu berseru kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun diceritakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dengan kata lain, perempuan itu dicuekin. Dan ketika murid-muridnya menyuruh ia pergi, ia terus mengikuti Yesus dengan berteriak-teriak meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lalu Yesus menjawab lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perkataan Yesus itu bagi kita tentu saja sangat kasar kedengarannya. Apalagi secara status, perempuan Sirofenisia itu adalah orang Yunani. Sedangkan orang-orang Israel pada waktu itu posisinya adalah bangsa yang sedang terjajah oleh bangsa Romawi. Menarik sekali, perempuan Sirofenisia ini tidak tersinggung atau merasa harga dirinya direndahkan. Ia menyadari itulah cap yang diberikan oleh umat Israel kepada bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Yahweh. Ia tidak berkecil hati dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jawaban perempuan itu menunjukkan sebuah iman yang luar biasa. Kita dapat menduga Tuhan Yesus sengaja mau menguji perempuan tersebut dan bagaimana keteguhan imannya. Ia mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya dan terus meminta belas kasihan Tuhan. Itulah iman yang membuat Yesus tertarik dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, hari ini kita belajar untuk tidak mudah berkecil hati ataupun kecewa bila kita sedang dalam pengujian iman. Terus milikilah iman yang sungguh-sungguh dengan mengakui kedaulatan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Kita seharusnya menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap orang yang mau datang dengan kerendahan hati di hadapannya. Perempuan itu menunjukkan keteguhan, kesabaran, kerendahan hati, serta memiliki kasih yang tulus untuk kesembuhan anak perempuannya. Dia mengakui otoritas Yesus atas hidupnya, dan ia tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menolong anak perempuannya. Itulah iman yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup kita. Mari terus berharap kepada Tuhan.
Dan jangan berkecil hati bila kita belum mendapatkan seperti yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang kami boleh belajar dari perempuan Sirofenisia yang memiliki iman yang luar biasa, yang merendahkan dirinya, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Meskipun kelihatannya Tuhan belum menjawab, belum mau melakukan apa yang ia harapkan untuk kesembuhan anak perempuannya, tetapi ia terus meminta, ia terus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya. Dan ketika ia terus meminta, kami melihat bagaimana pada akhirnya dia mendapatkan apa yang ia minta, dan anak perempuannya disembuhkan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk kami memiliki keteguhan hati, keteguhan iman, untuk kami tidak berkecil hati dan terus berharap kepadamu. Mengucap syukur, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.